Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu Daur Fosfor yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah sebagai pemateri pertama, lalu ada Ahmad Firdaus sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Nur Latifatul Maula sebagai pemateri ketiga. Sebelum kita membahas mengenai daur fosfor, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya. Nah, dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya yaitu daur edafit dan daur atmosferik. Nah, daur edafit ini merupakan daur yang unsur kimianya tersebut tidak pernah membentuk gas di udara, sedangkan daur atmosferik adalah daur yang unsur kimianya pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Nah, unsur-unsur kimia yang terdapat dalam biogeokimia yaitu ada karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas daur fosfor. Sebelum kita membahas daur fosfor, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah fosfor terlebih dahulu. Fosfor ditemukan oleh Hangin Ben pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman. Ia menemukan unsur ini dengan cara menyuling air urin melalui proses penguapan, dan setelah dia menguap 50 ember air urin, dia baru menemukan unsur yang dia inginkan. Namanya berasal dari bahasa Latin, yaitu fosfor, yang berarti pembawa terang, karena keunikannya yaitu bercahaya dalam kegelapan, glowing in the dark. Pengertian fosfor itu sendiri yaitu fosfor ini merupakan zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforescence. Unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15, fosfor ini merupakan non-logam, bervalensi banyak, termasuk juga golongan nitrogen, banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebas. Nah, kita lanjut ke pengertian daur fosfor. Nah, daur fosfor itu merupakan daur atau siklus yang melibatkan fosfor dalam input atau sumber fosfor, proses yang terjadi terhadap fosfor hingga kembali menghasilkan fosfor lagi. Daur fosfor ini dinilai paling sederhana daripada daur lainnya karena tidak melalui atmosfer. Macam-macam fosfor. Fosfor dapat berada dalam 4 bentuk atau lebih. Yang pertama ada putih atau kuning, lalu merah dan hitam atau ungu. Yang paling umum adalah fosfor merah dan putih. Keduanya mengelompokkan dalam 4 atom yang berbentuk tetrahedral. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah ketika terkena panas atau cahaya. Fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa dan beta yang dipisahkan oleh suhu transisi kurang lebih 3,8 derajat Celcius. Fosfor merah relatif lebih stabil dan menyublim pada 170 derajat Celcius pada tekanan uap 1 atm. Tetapi terbakar akibat tumbukan atau gesekan.
Autotrof fosfor hitam mempunyai struktur sepertiga fit atom yang tersusun dalam lapisan heksagonal yang menghantarkan listrik. Nah, fosfor di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Fosfat organik adalah sebutan untuk senyawa fosfat yang terkandung dalam binatang dan tumbuhan. Sedangkan fosfat anorganik adalah senyawa fosfat yang terdapat di tanah, batuan, dan juga air. Fosfat di dalam air laut berada dalam bentuk senyawa organik dan anorganik oleh dekomposer atau pengurai. Fosfat yang berasal dari tumbuhan serta hewan yang mati kemudian diuraikan menjadi fosfat organik. Fosfat juga banyak ditemukan pada fosil dan bebatuan karang karena fosfat dari air tanah atau air laut terurai dan selanjutnya menghadap pada sedimen laut. Oke, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ahmad Firdaus.